Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Konita, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Iksan Jailani, yang ketiga ada Mar'ataini Nurul Aminah, yang keempat ada Nopur Romadona, dan yang terakhir ada Asti Rahmawati. Oke, yang pertama mengenai tentang teori belajar Brunner. Dasar teori Brunner adalah ungkapan dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif saat belajar di dalam kelas. Konsepnya adalah belajar dengan menemukan atau yang biasa disebut dengan model pembelajaran, discovery learning. Menurut Brunner, pertumbuhan kognitif pembelajar harus melalui 3 tahapan pembelajaran, yaitu yang pertama ada tahapan enaktif, yang kedua ada ikonik, dan yang ketiga ada simbolik. Enaktif memberi anak kesempatan belajar merupakan sebuah keharusan dengan menggunakan bahan atau alat pembelajaran tertentu agar dapat memahami secara langsung. Dalam kata lain, anak dapat belajar menggunakan benda yang nyata. Misalnya, anak akan mengerti nama suatu binatang apabila ditunjukkan bentuk dan disebutkan namanya. Lalu yang kedua ada ikonik. Pembelajaran terjadi menggunakan model-model dan gambar-gambar serta visualisasi verbal. Setelah anak melalui tahap enaktif dengan benda yang nyata, selanjutnya anak belajar dengan visualisasi dari sebuah objek. Misalnya sebagai contoh, dalam proses pembelajaran, penjumlahan 2 bilangan bulat dimulai dengan menggunakan benda nyata. Selanjutnya pada tahap ikonik dengan dibantu berupa garis bilangan sebagai jembatan. Maka tahap ikonik untuk 5 ditambah dalam kurung minus 3 tutup kurung sama dengan 2. Lalu yang ketiga ada simbolik. Pada tahap ini siswa sudah dapat berpikir secara abstrak. Komunikasi tersampaikan melalui banyak sistem simbol. Huruf dan lambang bilangan merupakan contoh sistem simbol. Fase simbolik adalah tahapan final dalam pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada teori belajar Dienes. Menurut Dienes ada 6 tahap anak belajar matematika, yaitu yang pertama permainan bebas atau free play. Nah, pada tahap ini tahap belajar konsep yang terdiri dari aktivitas yang tidak terstruktur dan tidak diarahkan yang memungkinkan peserta didik mengadakan eksperimen dan memanipulasi benda-benda konkret dan abstrak dari unsur-unsur konsep yang dipelajari itu. Lalu yang kedua ada permainan yang menggunakan aturan atau games. Tahap ini peserta didik mulai meneliti pola-pola dengan keteraturan yang terdapat dalam konsep. Lalu yang ketiga ada permainan mencari kesamaan sifat atau searching for commonalities. Tahap ini peserta didik perlu dibantu untuk dapat melihat kesamaan struktur dengan mentranslasikan dari suatu permainan ke bentuk permainan lain. Lalu yang keempat ada permainan dengan representasi atau representation. Tahap ini setelah peserta didik itu mendapatkan kesamaan sifat dan dari situasi, peserta didik itu perlu gambaran konsep tersebut, biasanya menjadi lebih abstrak daripada situasi yang disajikan. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Permainan dengan simbolisasi. Tahap belajar konsep di mana peserta didik perlu merumuskan representasi dari setiap konsep dengan menggunakan simbol matematika atau dengan perumusan verbal yang sesuai. Formalisasi. Tahap belajar konsep terakhir setelah peserta didik mempelajari suatu konsep dan struktur matematika yang saling berhubungan. Peserta didik harus mengurus sifat-sifat itu untuk dapat merumuskan sifat-sifat baru
Misalnya, sifat-sifat dasar di dalam struktur matematika adalah aksioma. Dari aksioma inilah kemudian dapat dirumuskan suatu teorema atau dalil. Perjalanan dari aksioma menuju teorema atau dalil itu disebut pembuktian. Teori belajar Van Hill. Van Hill dalam Ismail 1998 menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri, yaitu tahap pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan keakuratan. Tahap pengenalan. Pada tahap ini siswa hanya baru mengenal bangun-bangun geometri seperti bola, kubus, segitiga, persegi, dan bangun-bangun geometri lainnya. Tetapi anak belum dapat menyebutkan sifat-sifat dari bangun-bangun geometri yang dikenalnya. Tahap analisis. Pada tahap ini anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. Pada tahap ini anak sudah mengenal sifat-sifat bangun geometri, seperti pada sebuah kubus banyak sisinya ada 6 buah, sedangkan banyak rusuknya ada 12. Tahap pengurutan. Pada tahap ini anak sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Anak yang berada pada tahap ini sudah memahami pengurutan bangun-bangun geometri. Misalnya, siswa sudah mengetahui jajar genjang itu trapesium, belah ketupat adalah layang-layang, kubus itu adalah balok. Tahap deduksi. Pada tahap ini, anak sudah dapat memahami deduksi, yaitu mengambil kesimpulan secara deduktif. Mengambil kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal bersifat khusus. Contoh untuk menunjukkan bahwa jumlah sudut-sudut dalam jajar genjang adalah 360 derajat. Tahap keakuratan. Pada tahap ini, anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Anak pada tahap ini sudah memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil. Teori belajar Brown dan Van Engen. Van Engen 1949 seorang penganut teori makna dan dicetuskan oleh Brownell mengatakan bahwa pada situasi yang bermakna selalu terdapat 3 unsur, yaitu ada suatu kejadian, benda, atau tindakan, adanya simbol, lambang, notasi, gambar yang digunakan sebagai pernyataan yang mewakili unsur pertama di atas. Adanya individu yang menafsirkan simbol-simbol dan mengacu kepada unsur pertama di atas. Baik, terima kasih Nopu. Selanjutnya ada menurut teori makna. Teori makna memandang matematika sebagai suatu sistem dan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan proses-proses yang dapat dimengerti. Menurutnya, tes belajar untuk mengukur kemampuan matematika anak bukanlah semata-mata untuk mengukur kemampuan mekanik anak dalam berhitung saja. Tes harus mengungkapkan kemampuan intelektual anak dalam melihat antara bilangan dan kemampuan untuk menghadapi situasi aritmatika dengan pemahaman yang sempurna, baik aspek matematikanya maupun aspek praktisnya. Menurut teori ini, anak harus melihat makna dari apa yang dipelajarinya. Anak harus tahu bahwa makna dari simbol yang ditulis dan kata yang diucapkannya. Selanjutnya ada teori belajar Gagne. Menurut Gagne, ada 2 objek pembelajaran matematika, yaitu objek langsung atau direct object dan objek tidak langsung atau indirect object. Objek langsung pembelajaran matematika adalah fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip. Sedangkan yang termasuk objek tidak langsung diantaranya adalah berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, ketekunan, ketelitian, kemampuan inquiry, disiplin diri, dan sikap positif terhadap matematika. Jenis-jenis belajar menurut Gagne ada 8 tipe, yaitu yang pertama, belajar isyarat atau signal learning. Adalah kegiatan belajar yang terjadi secara tidak disadari sebagai akibat adanya suatu stimulus tertentu.
Sebagai contoh, jika seorang siswa mendapatkan komentar bernada positif dari guru matematika, maka secara tidak langsung siswa itu akan cenderung menyukai pelajaran matematika dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua, belajar stimulus respon atau stimulus response learning adalah kegiatan belajar yang terjadi secara disadari yang berupa dilakukannya suatu kegiatan fisik sebagai suatu reaksi atas adanya suatu stimulus tertentu, seperti mencium bau masakan sedap, keluar air liur. Setiap respons dapat diperkuat dengan reinforcement. Yang ketiga, rangkaian gerakan atau chaining motorik merupakan kegiatan yang terdiri atas dua gerakan fisik atau lebih yang dirangkai menjadi satu secara berurutan dalam upaya untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, seperti gerakan dalam mengikat sepatu, makan, dan minum. Yang keempat, rangkaian verbal atau chaining verbal merupakan kegiatan merangkai kata-kata atau kalimat-kalimat secara bermakna. Misalnya, kegiatan mendeskripsikan sifat-sifat suatu bangunan geometri, kegiatan menyebutkan nama benda-benda tertentu, dan sebagainya. Yang kelima, belajar membedakan atau discrimination learning merupakan kegiatan mengamati perbedaan antara sesuatu objek yang satu dengan suatu objek yang lain. Misalnya, membedakan lambang 3 dengan lambang 8. Membedakan bilangan bulat dengan bilangan prima, dan sebagainya. Yang keenam, belajar konsep atau konsep learning merupakan kegiatan mengenali sifat yang sama yang terdapat pada berbagai objek atau peristiwa dan kemudian mengelompokkannya menjadi satu, disebabkan oleh adanya sifat yang sama tersebut. Dengan konsep dapat golongkan binatang bertulang belakang menurut ciri-ciri khusus atau kelas, seperti kelas mamalia, reptilia, amfibia, burung, dan ikan. Yang ketujuh, belajar aturan atau rule learning. Aturan terbentuk berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Contoh aturan dalam matematika antara lain, untuk sembarang dua bilangan real A dan B berlaku A kali B sama dengan B kali A, dan masih banyak aturan lain dalam matematika. Yang terakhir, ada pemecahan masalah atau problem solving. Merupakan tipe kegiatan belajar yang lebih tinggi derajatnya dan lebih kompleks daripada tipe belajar aturan. Untuk dapat memecahkan suatu masalah, seseorang memerlukan pengetahuan-pengetahuan dan kemampuan-kemampuan yang ada kaitannya dengan masalah tersebut. Pengetahuan dan kemampuan tersebut harus diramu dan diolah secara kreatif dalam rangka memecahkan masalah yang bersangkutan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang keenam, ada teori belajar Piaget. Pertama, perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Di dalamnya tercakup aspek-aspek yang pertama pengetahuan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat analisis, kelima sintesa, dan yang terakhir evaluasi. Kedua, perkembangan intelektual. Yang A, struktur. Piaget berpendapat bahwa ada hubungan fungsional antara tindakan fisik dan tindakan mental dan perkembangan berpikir logis anak-anak. Tindakan action menuju pada perkembangan operasi dan operasi selanjutnya menuju pada perkembangan struktur. Yang B, isi. Hal yang dimaksud dengan isi ialah pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi-situasi yang dihadapinya. Yang C, fungsi. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisme dan adaptasi. Fungsi organisme untuk mensistematikan proses fisik atau psikologi menjadi sistem yang teratur dan berhubungan atau berstruktur. Seperti halnya, seorang bayi mempunyai struktur-struktur perilaku untuk memfokuskan visual dan memegang benda secara terpisah.
Fungsi kedua yang melandasi perkembangan intelektual ialah adaptasi, sebagai proses penyesuaian skema dalam respon lingkungan melalui proses yang tidak dipisahkan. Yang ketiga, tahap perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor yang berumur 0 sampai 1,5 tahun. Tahap ini mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat dria atau sensori dan gerak atau motor. Artinya, dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat drianya dan pergerakannya. Yang kedua, ada tahap praoperasional, berumur 1,5 tahun hingga 6 tahun. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret berumur 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Yang keempat, ada tahap operasional formal berumur 12 tahun ke atas. Pada umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasi baru. Periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Yang ketujuh, ada teori belajar Ausubel. Belajar bermakna menurut Ausubel adalah suatu proses belajar di mana peserta didik dapat menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya, dan agar pembelajaran bermakna, diperlukan 2 hal, yakni pilihan materi yang bermakna sesuai tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki siswa dan situasi belajar yang bermakna yang dipengaruhi oleh motivasi. Faktor-faktor utama untuk mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Ada 4 tipe belajar menurut Ausubel. Yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajarinya, atau siswa menemukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari, kemudian pengetahuan baru itu ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan oleh siswa sendiri tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dia hafalkan. Yang ketiga, belajar menerima atau ekspositori yang bermakna. Materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru itu dikaitkan dengan pengetahuan yang ia miliki. Yang keempat, belajar menerima atau ekspositori yang tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru itu dihafalkan tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan yang ia miliki. Teori yang ke-8 yaitu teori belajar Vygotsky. Teori Vygotsky adalah penekanan pada hakikat pembelajaran sosiokultural. Inti teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Teori Vygotsky cocok untuk diterapkan pada geometri, karena menurutnya fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya.
Vygotsky juga yakin bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development mereka. Menurut Slavin tahun 1997, terdapat dua konsep pada teori Vygotsky, yaitu yang pertama Zone of Proximal Development atau ZPD. Menurut Brewer 2007,16, Zone of Proximal Development merupakan celah atau rentang antara hal yang dapat dikerjakan siswa secara mandiri dan apa yang tidak dapat dikerjakan bahkan dengan bantuan seorang yang lebih terampil. Yang kedua, scaffolding. Menurut Winata Putra 2008,6-21, scaffolding merupakan proses pemberian bimbingan kepada siswa untuk mencapai hal yang harus dipahami dari yang sudah diketahui. Siswa tersebut didorong untuk menyelesaikan tugas yang lebih rumit, sehingga kemampuan berpikir dan intelektual siswa akan berkembang. Yang kesembilan yaitu teori belajar Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah interaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum-hukum yang sebagai berikut. Yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness. Mengenai kesiapan tindakan, tingkah laku, semakin siap seseorang dalam menerima perubahan, maka akan cepat beradaptasi. Yang kedua, yaitu hukum latihan atau exercise. Hukum mengenai pengulangan yang mengakibatkan seseorang akan lebih paham. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect, yaitu hubungan stimulus respon atas stimulus yang diterima oleh seseorang. Moreno dan Park 2010. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.